kembali lagi di Inalba TV. Kenalin, aku Jessica dan ini udah ada narasumber di samping aku. Boleh perkenalan diri dulu, Bu? Ya, halo semuanya. Nama saya Kartika Nuradina, MC Psikolog. Saya sebagai dosen di Inalba, juga sebagai kaprodi psikologi di Universitas Indonesia Membangun. Oke, karena perbincangan kali ini kita bakal bahas Gen Z dan peluang Gen Z di dunia kerja nih. Menurut Ibu sebagai dosen psikologi, gimana sih karakter Gen Z itu? Oke, sebelum kita bahas tentang karakteristik Gen Z ya, kita harus lihat dulu situasi dan lingkungan yang ada di era sekarang ya. Sebelum kita pahami karakteristiknya. Jadi Gen Z ini tumbuh di era atau di lingkungan yang syarat dengan teknologi. Ya, perkembangan teknologi, komunikasi, informasi ya, sehingga lahir di era seperti itu. Ya, mau nggak mau ada sisi positifnya. Ya, Gen Z itu sangat mudah beradaptasi dengan teknologi, ya, ada jago-jago teknologi, ya. Gen Z itu biasanya pada melek teknologi, ya, tahu lah tentang teknologi, aplikasi, sistem apa ya, tentang teknologi itu tahu update-nya, ya. Nah, karena memang tumbuh di era itu, ya, mungkin dari kecil atau dari udah terpapar dengan teknologi ya, jadi udah bukan hal yang asing lagi, gitu ya. Makanya itu sisi positifnya, ya, dari Gen Z itu, dia mudah beradaptasi, cepat beradaptasi dengan teknologi. Nah, yang kedua apalagi? Kedua terus Gen Z juga kreatif, terus senang mengekspresikan dirinya, gitu ya, senang mengekspresikan dirinya, terus juga inovatifnya ada ya, dia suka mencari inovasi terbaru, gitu kan. Itu memang karakteristik dari Gen Z, ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang dianggap kurangnya. Iya, ya, sisi kurangnya dari Gen Z, terutama kaitannya dengan dunia kerja. Ya. Gen Z itu sekarang banyak diistilahkan juga dengan generasi strawberry. Mungkin pernah ya. Jadi Kata indah tapi gampang rusak ya. Seperti strawberry. Ya, diidentikan dengan generasi strawberry. Kenapa generasi strawberry? Karena Gen Z itu kayak strawberry ya. Strawberry itu kan bagus, cantik, ya, warnanya menarik, tapi begitu ditekan sedikit aja hancur. Iya, betul, ya? Betul ya. Kayak strawberry lah. Nah, jadi kayak mudah hancur, rapuh gitu ya, strawberry itu ya. Nah, jadi kayaknya ada tekanan sedikit itu mudah rapuh. Nah, itu ya dikenal dengan gitu. Jadi kekuatannya dalam berhadapan dengan tekanan gitu ya, kesulitan itu agak kurang. Gitu, ya. Itu yang ada salah satu sisi kurangnya Gen Z ya. Jadi rentan terhadap tekanan ya. Makanya akhirnya muncul apa? Cemas ya. Kecemasan, banyak Gen Z itu mengalami kecemasan. Ya. Kecemasan ini kaitannya erat juga dengan teknologi tadi. Ya, karena kemudahan keterhubungannya dengan teknologi sehingga informasi itu mudah didapat, mudah diperoleh ya. Kedekatannya dengan digital, ya, digitalisasi sehingga arus informasi itu begitu mudah, ya. Terus figur-figur ya, citra-citra diri yang sangat positif yang banyak ditampilkan di media, itu memberikan tekanan-tekanan sendiri di sisi lain. Secara tidak sadar ya, karena brandingnya harus bagus, harus cantik, harus bagus, harus menarik, harus tinggi, harus dan sebagainya. Citra-citra positif yang ditampilkan media itu kan memberikan tekanan sendiri. Jadi ada standar secara tidak sadar ya. Jadi hidup dalam lingkungan yang stressful ya, yang ada tekanan stres dari lingkungan, komunikasi ya, terus informasi karena perkembangan teknologi tadi. Ya, kebetulan saya juga Gen Z ya. Yang Ibu sampaikan tadi juga beneran relate sama saya. Gen Z itu segala hal dibuat mudah gitu, informasi dan lain-lain memang ada positifnya seperti kemudahan mendapatkan informasi dan lain-lain. Namun di samping itu juga kan seperti yang Ibu bilang ya, ada standar yang memang harus diikuti dan itu menimbulkan kecemasan tersendiri. Menurut Ibu, kecemasan itu efek jangka panjang itu apa sih? Ya, kecemasan banyak efek negatifnya lah ya, pasti kita ya, kalau kita sering cemas ya, pasti kita juga nggak akan fokus, nggak akan konsen dalam belajar ya, yang singkat aja, yang sederhana yang di hadapan mata kita ya, pasti kita nggak akan konsen belajar, nggak konsen karena sibuk dengan kecemasan kita ya, cemas. Terus sekarang lagi tren yang lagi fenomena yang lagi tren itu adalah FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan ketinggalan update ya, kayak gitu tuh kadang-kadang ketinggalan update hal-hal yang lagi tren gitu ya.
karena itu tadi mungkin karena pengaruh informasi tadi ya, arus informasi yang itu, sehingga ketakutan ketinggalan tren dan sebagainya. Kalau kita ketinggalan tren dianggap sesuatu yang kuno atau nggak update. Nah itu jadi yang kecemasan tadi, terus stres ya. Makanya sekarang banyak timbul kayak mengalami stres, depresi ya di kalangan Gen Z ya, karena mungkin tekanan-tekanan itu. Kan tiap generasi pasti ada pergeseran-pergeserannya ya. Kalau tadi kita bahas Gen Z, menurut Ibu dari Gen Z dan milenial tuh apa sih bedanya yang Bedanya? Oke, nah kalau Gen Z, saya lihat di beberapa tulisan juga ya, di beberapa artikel gitu, penelitian, bahwa Gen Z itu cenderung pragmatis, cari praktisnya. Oh ya, cari praktisnya, mudahnya, nyamannya. Kalau generasi Y ya, atau milenial ya, sebelumnya kan Y ya, sebelum Z, itu idealis ya. Dia cenderung idealis itu. Terus dari segi kolaborasi juga berbeda. Oke. Gen Y itu dia tumbuh dalam bekerja ketika dia bekerja dalam kolaborasi. Jadi bekerja sama. Tapi kalau Gen Z dia cenderung individualis. Ya, sendiri aja gitu. Ya, dia lebih senang individualis, hal yang sendiri, yang teamwork itu agak kurang jadi disukai. kurang kolaboratifnya gitu. Ya kan, mungkin kebiasaan juga ya, kebiasaan Gen Z ya. Sekarang kan independen, suka cari informasi sendiri, sendiri ya. Terus main game juga sendiri. Sehingga untuk teamwork dan kolaborasi kurang. Dan saya juga tanya ya, ini kepada beberapa mahasiswa saya gitu ya. Di kelas pagi maupun kelas karyawan, saya tanya 70% bilang saya lebih suka tugas individu dibanding tugas kelompok. Kenapa? Tugas individu? Iya Bu, karena tugas kelompok itu kita susah ngatur waktunya. Iya. Saya kerja ke tugas kelompok jadi lambat selesainya. Kalau tugas individu saya bisa kerjain langsung. Tapi kalau tugasnya saya harus nungguin waktunya yang satu, ya ABCD, ada 5, ada 6 orang, kadang waktunya nggak match, kadang-kadang ada yang respon dan sebagainya. Saya juga mengalami hal yang sama seperti mahasiswa Ibu kayak gitu ya. Jadi kayak ini banyak nih, tapi kok lama ya, tugasnya padahal banyak gitu, karena jadi banyak kepala jadi susah ya ininya. Nah, karena saya Gen Z banget nih, saya ngikutin sosmed, saya lihat banyak di Twitter banyak fenomena yang dibahas kalau perusahaan itu sekarang pada nggak mau menerima Gen Z, katanya inilah itulah dengan segala alasan-alasannya. Menurut Ibu gimana sih? Nah itu tadi yang saya bahas tentang segala sosial media. Perusahaan juga menganggap Gen Z ini jadi kayak rentan terhadap stres, tekanan ya, daya juangnya, daya tahannya terhadap tekanan, terhadap itu jadi kurang. Otomatis perusahaan kan pengen karyawannya atau pekerjanya yang siap bekerja ya, yang nggak gampang stres gitu kan ya. Yang kadang-kadang ya namanya perusahaan atau organisasi ya, itu kan ada target, ada deadline yang harus segera diselesaikan, dan capaiannya ada capaian-capaian tertentu yang harus dicapai, ya mau nggak mau ya ada tekanan lah kepada karyawan ya. Kalau karyawannya nggak siap atau rentan terhadap tekanan itu ya sulit kan gitu buat perusahaan untuk mencapai target itu gitu, pencapaian. Nah itu yang mungkin jadi dikhawatirkan oleh perusahaan ya di generasi Z itu. Nah itu yang pertama. Kedua juga tadi yang karena individual itu ya, individualisis itu, karena kita bekerja pun tidak mungkin sendiri terus. Pasti berkolaboratif dengan orang lain. Tidak mungkin ada pekerjaan yang kita kerjain sendiri terus. Pasti kita ada pekerjaan yang memang membutuhkan kita untuk teamwork, kerja sama. Jadi ya kalau menurut saya gini, Gen Z itu dalam menghadapi dunia kerja ya, dengan segala karakteristiknya, memang setiap karakteristik itu nggak ada yang sempurna ya, pasti ada sisi positif, ada negatif, tapi jangan berlindung di balik karakteristik. Ya. Karena saya Gen Z loh, emang kayak gini karakternya, nah itu menurut saya salah. Ya, tapi kita harus berusaha berupaya untuk memperbaiki karakter kita menjadi lebih baik. Yang tadi misalnya kita kayak rentan terhadap stres, cemas, kita harus berusaha dong lebih kuat, lebih tahan terhadap tekanan-tekanan gitu kan, terhadap stres gitu, sehingga kita nggak lembek kayak strawberry tadi. Saya juga pernah dengar quote self love is not selfish gitu ya. Benar, mencintai diri sendiri itu tidak perlu egois loh, tidak perlu selalu orang mengerti kita dan lain-lain gitu ya. Nah di penghujung podcast ini kira-kira ada nggak sih pesan Ibu buat Gen Z nih biar kita terus bisa berkembang gitu? Saya kasih saran-saran ya buat Gen Z. Pertama, kita harus terus mengembangkan diri. Jangan berhenti untuk mengembangkan diri kita, terus kembangkan kompetensi kita, skill kita ya, kemampuan kita, keterampilan kita. Terus juga yang kedua, kita harus menseleksi informasi yang ada yang masuk ke kita.
kita harus seleksi mana yang positif, mana yang bermanfaat buat kita. Itu kita ambil, kalau yang enggak ya udah kita jangan Filter ya. hiraukan, filter supaya kita nggak cemas, Iya, stres gitu ya, FOMO tadi dan sebagainya. Kita harus filter karena kita udah dewasa kan. Iya, Nah, betul. mahasiswa Gens itu udah masuk ke era dewasa ya, udah bisa memfilter mana yang positif, mana yang negatif. Oke. Terus satu lagi, kalau Ada menurut lagi? saya ada. Kita harus siap berkolaborasi. Siap berkolaborasi. Siap berkolaborasi, Ya. teamwork di dunia kerja, ya. Terus juga persiapkan guidance karir, ya. Kita mau karir di bidang apa? Ada ya, planning, depannya. ya. Ada bikin planning ya. Ada guidance ya, saya mau di bidang apa, ke depannya gimana? Apa yang harus saya persiapkan? Kira-kira bidang itu membutuhkan skill apa, kemampuan apa? Ya. Kita cari tahu dan kita siapkan diri kita untuk mencapai karir. Oke. Ya. Terima kasih untuk Bu Kartika dari program studi psikologi. Semoga bermanfaat nih tips-tipsnya, karena seperti yang tadi Bu Kartika bilang ya, tipsnya ingat buat teman-teman Gen Z tuh jangan males, terus jangan takut berkolaborasi dengan orang lain. Kita juga tetap butuh tenaga dan kekuatan orang lain untuk mencapai tujuan kita ya Bu ya. Ya, betul sekali, Oke, Rizka. sampai jumpa di Inaga TV selanjutnya. sampai ketemu lagi. Dadah.